Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda kelas 11 multi 1, setelah proses pendahuluan pembelajaran kita yang diawali dengan pembacaan doa dan pengambilan absen, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya tentang proses penyelenggaraan jenazah. Baiklah Ananda, tujuan dari pembelajaran kita, materi penyelenggaraan jenazah itu adalah untuk mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah. Yang kedua, menganalisis ketentuan pelaksanaan menyolatkan dan menguburkan jenazah. Yang ketiga, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita ini, yang pertama, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan memandikan jenazah. Yang kedua, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Ananda, saat kita melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal ibadah yang sudah dilakukan. Terdapat kisah-kisah orang soleh dalam memaknai kematian tersebut melalui persiapan yang matang, bekal yang banyak, dan jauh-jauh hari meniti waktunya dengan memperbanyak amal soleh, sekaligus menghindari dosa dan kemaksiatan, serta mengakhirinya dengan tersenyum, yang ditandai dengan husnul khotimah. Sebaliknya, mereka yang berperilaku buruk, kematian itu semakin dihindari, ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh, padahal harus menjadi kesadaran bersama Ananda bahwa semakin bertambah umur itu artinya semakin dekat dengan kematian. Nah, dalil nakni tentang kepastian datangnya ajal tersebut terdapat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Baiklah ibu bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Timbul pertanyaan tentang kematian. Kenapa harus ada kematian? Begitu juga, kenapa ada kehidupan ini? Kedua siklus hidup yang harus dilalui manusia. Hidup berarti pilihan. Tergantung kita manusia mau memilih di jalan kebenaran atau keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segalanya saat manusia berada di dunia. Diberikan panca indera, akal, kolbu atau hati nurani. Diturunkan pada para nabi dan rasul agar kita meneladaninya, dan diantaranya dibarengi dengan wahyu. Apalagi adanya hidup dan mati itu sebagai ujian bagi manusia, siapa yang paling baik amalnya. Kemudian menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut Ananda. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini. Baik kita sebagai keluarganya, karib kerabat, atau orang-orang terdekat. Nah, antara lain yang kita lakukan Ananda, mentalkinkan. Apa itu? Menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas.
Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Nah, tahap pengurusan jenazah itu, yang pertama hukum mengurus jenazah. Yang harus kita ketahui hukumnya adalah fardu kifayah. Proses yang pertama, kita memandikan dengan tujuan untuk menyucikan jenazah. Yang kedua, proses mengafani untuk menutupi tubuhnya. Yang ketiga, proses menyolatkan untuk mendoakan jenazah dan keluarganya. Yang terakhir, menguburkan, dalam arti kata mengembalikannya kembali ke tanah. Nah, memandikan jenazah mempunyai ketentuan. Yang pertama, syarat jenazah yang akan dimandikan tersebut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan dahulu jika memungkinkan. Bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan, ya Ananda. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah yang kita bahas. Yang pertama, muslim, berakal dan baligh. 2. Berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Dalam hal memandikan jenazah, hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, Ananda. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, tempat memandikan jenazah tersebut. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat, sidr atau bidara. Yang kelima, sabun mandi. Yang selanjutnya, sedikit kapas. Kemudian air kapur barus. Selanjutnya, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang sudah disediakan yang memiliki standar yang terhindar dari hujan, sinar matahari dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara atau larutan kapur barus. Proses selanjutnya, menyiram air ke seluruh tubuh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukkan jenazah, sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Setelah kita mandikan, pembelajaran kita berikutnya bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian.
Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kuning. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki yang kita bahas yang pertama, yaitu kita bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapis diberi kapur barus. Selanjutnya, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang, lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih akan mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang selanjutnya, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. Selanjutnya, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas sebagai pengganti kain. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Lembar kain kafan perempuan lagi. Kain kafan khusus untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, lembar yang pertama untuk menutupi seluruh badannya. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Yang keempat, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki. Yang kelima, lembar kelima menutupi pinggul dan paha. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susun kain kafannya yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan sejajar, serta ditaburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya yang pertama dulu. Yang selanjutnya, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Kemudian dipakaikan kerudungnya. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Dan proses terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Nah, Ananda, telah disampaikan bagaimana proses penyelenggaraan jenazah dalam materi kita pada pertemuan kali ini. Proses selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bersama apa-apa materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita dalam hal materi tentang proses penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami. Ibu sudahi dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.